Oke, screen saya kelihatan? Tampil? Tampil, Pak. Oke, baik. Nah, hari ini seperti yang saya bilang tadi, kita akan bahas tentang variabel dan fungsi. Nah, saat kita ngomongin tentang variabel, gitu ya, sama seperti bahasa pemrograman yang lain, kalau misalnya di pemrograman satu mungkin teman-teman belajar tentang Java atau C++ gitu ya, ada juga yang namanya variabel. Nah, secara umum kita ngomongin variabel itu sama seperti bahasa program yang lain, di PHP juga variabel digunakan untuk menampung sebuah data. Jadi tempat penampung gitu loh. Jadi kalau misalnya kita analogikan misalnya kayak ember itu kan tempat penampung ya. Saya mau tampung air misalnya. Nah, berarti ember ini isinya adalah air gitu. Atau misalnya karung misalnya saya mau isi pasir gitu. Nah, karung ini adalah wadahnya atau tempat penampungannya gitu ya. Nah, sedangkan pasir itu adalah isinya atau nilai dari karung itu sendiri. Gitu. Kalau misalnya kita ngomongin karung ya, karung nggak punya nilai, isinya nggak ada gitu. Kosong, kalau misalnya karung kosong. Nah, saat kita isi dengan pasir ya, karung sekarang udah punya nilai, isinya adalah karung pasir gitu dan seterusnya. Untuk memberi nama sebuah variabel gitu ya, kita menggunakan simbol dolar. Nih, simbol dolar. Kemudian diikuti dengan nama variabelnya gitu. Nah, contoh di sini saya punya variabel dengan nama variabel. Nah, variabel ini namanya variabel. Kemudian variabel dengan nama variabel ini, saya inisialisasi atau saya beri nilai dengan nama hello variable. Gitu. Di variabel untuk PHP itu dia variabelnya tidak strong type. Jadi kalau orang bilang PHP itu bahasa pemrograman yang tidak strong type, artinya apa? Gitu. Artinya saat kita mendeklarasikan sebuah variabel, gitu, kita tidak wajib gitu ya, kita tidak wajib menyebutkan tipe data apa yang dia akan isi, dia akan tampung. Kemudian misalnya yang berikut di baris berikut misalnya saya bikin sebuah nama variabel baru dengan variabel lain. Ini variabel lain. Saya inisialisasi juga nilainya dengan nama hello variabel lain. Kemudian saya mencetak variabel yang pertama. Maka yang tampil di layar tulisannya yang mana? Yang hello variable atau hello variable lain? Hello variabel, Bapak. Oke, good. Hello variable. Berarti yang akan tampil adalah hello variable. Gitu ya. Nah, sama seperti yang lain, bahasa pemrograman yang lain, di PHP juga itu ada tipe data. Meskipun sebenarnya kalau kita mendeklarasikan variabel, kita tidak wajib menyebut bahwa dia harus bertipe apa masuk ke dalam. Nah, sama kayak misalnya kita deklarasikan variabel di JavaScript misalnya, var nilai sama dengan apa, atau var variabel sama dengan apa. Nah, di PHP ada tipe data integer juga. Artinya yang berhubungan dengan nilai angka bilangan bulat dari 0 sampai dengan tak terhingga atau dari 0 sampai dengan minus tak terhingga. Nah, itu yang disebut dengan tipe data integer, nilai yang masuk ke dalam tipe data integer itu. Berbeda dengan double. Nah, kalau kita ngomongin double, kita bicara tentang tipe data yang biasanya kalau misalnya teman-teman tahu kalau misalnya belajar matematika, misalnya ada yang pakai koma atau istilahnya bilangan desimal gitu ya. Nah, double ini adalah tipe data yang menghandle bilangan desimal. Gitu. Sedangkan string, gitu ya, kita ngomongin string, string adalah tipe data paling gampang itu eh, mengasumsikan tipe data string itu adalah semua apapun dia yang diapit oleh tanda petik. Kalau array gitu ya, sama juga seperti bahasa pemrograman yang lain. Kalau kita ngomongin array, kita ngomongin tentang variabel yang bisa menampung lebih dari satu data. Beda dengan variabel yang biasa ini cuma bisa menampung satu data. Coba misalnya kita bikin sebuah variabel umur misalnya. Misalnya umur punyanya Graciela misalnya gitu ya. Misalnya umurnya 19 atau 20 misalnya. Nah, artinya umur ini cuma bisa tampung umurnya Graciela saja. Misalnya saya mau yang lain udah nggak bisa karena variabel biasa cuma bisa menampung satu jenis data saja. Nah, sedangkan array dia bisa menampung banyak misalnya. Saya bikin variabel umur, nanti isinya adalah umurnya Graciela, umurnya Fajar misalnya, dan seterusnya.
tergantung berapa banyak data yang ingin kita masukkan ke dalam array. Kemudian yang berikut ada boolean. Nah, boolean ini isinya cuma dua, benar atau salah. Nah, ini biasa digunakan dalam kondisi statement, misalnya contoh percabangan if, misalnya kita bisa gunakan hasil kembaliannya adalah boolean, entah itu true atau false. Intinya nilainya cuma dua, benar atau salah. Nah, itu untuk tipe data. Kemudian ada aritmatika. Nah, aritmatika biasa gitu ya. Kita ngomongin tentang penjumlahan, pengurangan, perkalian, gitu ya, pembagian, persen itu modulus, gitu ya. Kemudian ada double bintang itu eksponensial atau pangkat. Gitu. Nah, ini umum nih. Jadi hampir semua bahasa-bahasa pemrograman punya ini. Bukan hampir, semua bahasa pemrograman punya proses aritmatika dasar. Gitu. Nah, ini untuk aritmatika. Kemudian ada assignment. Nah, assignment ini yang pertama, kita ngomongin tentang sama dengan. Nah, sama dengan ini artinya, kalau kita ngomongin sama dengan, kita ngomongin tentang inisialisasi sebuah nilai. Memberi nilai, gitu ya, memberi nilai pada sebuah variabel. Gitu. Nah, itu yang dimaksud dengan sama dengan. Kemudian ada plus sama dengan. Nah, paling gampang itu gini. Saya punya dua buah data. Nah, dua buah data ini saya jumlahkan. Misalnya, saya punya variabel X, kemudian punya variabel Y. Saya jumlahkan variabel X dan variabel Y, kemudian saya simpan di X. Gitu. Nah, saat saya sebut misalnya X plus sama dengan Y, gitu, artinya bahwa saya akan menjumlahkan X dan Y, dan hasilnya saya akan simpan di X. Gitu. Nah, itu yang dimaksud dengan plus sama dengan. Kemudian minus sama dengan hampir sama dengan plus, hanya kalau minus dia mengurangi gitu. Perkalian itu adalah mengkalikan, sedangkan strip membagi, gitu ya. Persen adalah modulus dan seterusnya. Ini untuk assignment operator. Kemudian ada string operator, kita ngomongin tentang string operator, kita ngomongin tentang penggabungan string. Contoh misalnya, saya punya dua variabel, variabel A sama dengan hello gitu ya. Kemudian variabel B sama dengan word misalnya. Nah, saya ingin menggabungkan antara variabel A dengan variabel B. Nah, saya bisa gunakan titik. Nah, titik ini adalah untuk menggabungkan karakter. Gitu. Ini untuk operator string paling gampangnya gitu. Nah, kemudian yang berikut ada increment. Yang pertama ada plus variabel X gitu ya. Plus X itu artinya bahwa gini. Saat saya menentukan bahwa $X sama dengan 0, kemudian plus $X gitu, maka otomatis $X ini akan bertambah 1. Otomatis saat itu juga, saat saya deklarasikan bahwa plus $X, maka X itu akan bertambah 1. Berbeda dengan, ini salah, ini harus cuma X doang. Berbeda dengan $X plus plus. Berbeda tuh, jadi kalau plus $X berbeda dengan $X plus plus. Nah, kalau misalnya $X plus plus, dia akan mengembalikan nilainya dulu, baru dia tambahkan 1. Gitu. Nah, itu berbeda tuh. Nah, kalau minus juga sama. Ini kurang 1 minusnya. Sorry, saya lupa. Dan seterusnya. Ini untuk increment dan decrement. Ya. Kemudian ada comparison. Ini artinya membandingkan. Nah, ini biasa digunakan untuk membandingkan dua buah nilai kiri dan kanan. Artinya, saya punya dua variabel ini saya mau bandingkan. Nah, membandingkannya dengan apa? Tergantung kondisi. Misalnya saya mau membandingkan bahwa apakah dua buah variabel ini bernilai sama atau tidak, maka saya bisa gunakan equals. Kalau misalnya kita gunakan 3 sama dengan, artinya sama seperti saya bilang bahwa saya ingin membandingkan apakah variabel pertama benar-benar sama dengan variabel kedua. Berbeda dengan tanda seru sama dengan atau not equal, tidak sama dengan, itu artinya dia akan mengembalikan nilai true, paling gampang ya, dia akan mengembalikan nilai true saat kedua nilai ini berbeda, gitu, nggak sama. Nah, antara yang tanda seru sama dengan atau lebih kecil lebih besar itu sama saja, mau gunakan yang mana itu penggunaannya sama. Kemudian ada not identical, tanda seru double sama dengan itu menyatakan bahwa benar-benar tidak sama dengan. Sedangkan lebih besar menyatakan bahwa apakah nilai yang di sebelah kiri lebih besar dari sebelah kanan, atau seperti contoh tadi, misalnya saya mau bilang apakah
variabel pertama lebih besar dari variabel kedua dan seterusnya. Sedangkan simbol kurang atau lebih kecil gitu ya, kurang dari atau lebih kecil dari itu menyatakan bahwa apakah nilai yang di sebelah kanan lebih kecil dari yang di sebelah kiri, atau dua buah variabel, misalnya variabel A, saya mau bandingkan apakah variabel A ini lebih kecil dari variabel yang kedua dan seterusnya. Kemudian ada lebih besar sama dengan atau lebih kecil sama dengan. Nah, ini sebenarnya kalau kita ngomongin lebih besar sama dengan, ini sebenarnya ada dua kondisi di sini sebenarnya. Yang pertama dia menyatakan bahwa apakah variabel yang di sebelah kiri itu lebih besar dari sebelah kanan. Kemudian yang kedua dia nyatakan bahwa apakah variabel di sebelah kiri sama dengan yang di sebelah kanan. Artinya dua ini menggunakan kata atau ya. Artinya bahwa salah satu terpenuhi maka hasilnya adalah true. Contoh misalnya kalau dia sama dengan oke, dia benar true. Kalau dia lebih besar, dia kembaliannya true juga. Berbeda kalau misalnya hasilnya lebih kecil, pasti berbeda. Gitu. Nah, kebalikan dari lebih besar sama ada yang namanya lebih kecil sama dengan, artinya kita membandingkan variabel di sebelah kiri, apakah lebih kecil atau sama dengan variabel yang di sebelah kanan. Kemudian ada logika operator, gitu ya. Ada AND, ada OR, ada XOR. Kalau kita ngomongin AND, paling gampang dia akan bernilai true jika misalnya saya punya dua kondisi. Kondisi pertama bernilai true, kondisi kedua bernilai true. Artinya semua kondisi bernilai true, maka hasilnya adalah true. Itu AND. Sedangkan OR, kalau kita ngomongin OR, cukup salah satu saja, gitu ya. Cukup salah satu saja yang bernilai true, maka kembaliannya adalah true. Gitu. Jadi beda tuh. Kalau misalnya N, dua-duanya harus bernilai true, baru kembaliannya true. Kalau OR, cukup salah satu aja. Entah yang pertama atau yang kedua yang bernilai true, maka kembaliannya adalah true. Nah, sedangkan XOR, dia akan bernilai true jika salah satu bernilai true, tapi tidak keduanya. Artinya begini, saat dua buah nilai bernilai sama, maka kembaliannya false. Tapi kalau salah satunya benar, dan yang satunya salah, maka kembaliannya true. Tapi kalau dua-duanya benar, maka kembaliannya false. Jadi terserah, tergantung semuanya penggunaannya, tergantung kondisi saat kita mau misalnya bikin sistem apa gitu, oh kondisinya saya mau seperti ini. Nah, tergantung kita mau gunakan yang mana. Nah, kemudian ini sama, kalau misalnya kita mau pakai N gitu ya, boleh kita pakai perintah N atau double simbol N boleh, atau simbol garis, boleh juga untuk OR, kemudian tanda seru itu XOR. Jadi terserah mau gunakan yang mana, sama aja. Di PHP boleh pakai yang mana, kalau misalnya N mau pakai yang ini atau yang ini, kalau OR pakai yang OR ini atau yang ini, gitu ya, atau XOR yang ini atau yang ini boleh, silakan. Nah, sebelum saya masuk ke fungsi, ada yang mau ditanyakan? Oke. Yang berikut ada fungsi. Nah, kalau kita ngomongin fungsi, kita ngomongin tentang kumpulan dari beberapa statement PHP yang bisa dipanggil berulang-ulang. Gitu. Jadi saya misalnya bikin fungsi penjumlahan misalnya. Fungsi penjumlahan ini misalnya saya ingin gunakan berulang-ulang tanpa harus saya bikin lagi. Nah, kita bisa gunakan fungsi. Jadi umumnya sesuatu yang intinya nanti saat kita bikin sistem, dia akan dipanggil berulang-ulang, gitu. Maka kita bisa gunakan fungsi untuk mengakalinya. Nah, kalau di PHP sebenarnya mirip sama pendeklarasian variabel, gitu ya. Misalnya kalau pemberian nama juga tidak punya aturan untuk fungsi, jadi terserah. Yang penting intinya adalah fungsi itu biasanya menggambarkan isinya, gitu. Harus menggambarkan isinya. Nah, ini ada contoh cara membuat sebuah fungsi dimulai dengan perintah function, gitu ya. Function, kemudian nama functionnya. Nama functionnya kemudian diikuti dengan buka tutup kurung. Nah, buka tutup kurung ini nanti berhubungan dengan apa yang kita mau isi di dalam, entah itu variabel. Jika ada variabel parameter yang dikirim, kita bisa masukkan ke dalam kurung ini. Kemudian ada kurung kurawal. Nah, kurung kurawal ini adalah scope, gitu ya, scope atau batasan dari fungsi itu, di mana fungsi itu isinya apa, gitu, ada di dalam scope ini. Hal-hal yang ada di dalam scope ini bagian dari fungsi, tapi hal-hal yang ada di luar fungsi itu adalah bukan bagian dari fungsi. Kemudian, jika fungsinya sudah jadi, cara menggunakannya seperti apa?
Nah, paling gampang menggunakannya seperti ini. Kita tinggal menyebutkan nama fungsinya, kemudian diakhiri dengan buka tutup kurung. Nah, ini paling gampangnya kayak gitu. Nah, untuk pemberian nama sebuah fungsi ada dua tipe. Yang pertama ada camel case, artinya gini. Kalau misalnya kita gunakan teknik camel case untuk membuat fungsi, itu misalnya ada lebih dari satu kata, misalnya tiga kata dan seterusnya, kita bisa menulisnya dengan cara misalnya huruf awal kata itu besar semua. Setiap awal kata itu besar. Jadi huruf huruf pertama dari setiap kata besar. Atau misalnya cukup huruf kata pertama kecil semua, kata berikutnya itu huruf awalannya besar. Contohnya seperti ini. Atau misalnya ini fungsi saya dikasih huruf besar semua. Boleh juga seperti ini. Paling gampang gitu. Kemudian yang berikut ada snack case. Nah, kalau snack case kita menggunakan underscore garis bawah. Kita menggunakan underscore untuk memisah nama fungsi yang lebih dari satu konsonan kata. Ini yang teknik snack case. Nah, seperti yang saya bilang tadi, di fungsi itu ada yang namanya parameter. Ada yang namanya parameter. Saat kita membuat sebuah fungsi dan butuh parameter, maka parameter itu akan dikirim dari luar fungsi ke dalam fungsi. Dikirim dari luar ke dalam. Gitu. Nah, contoh kayak misalnya ini. Saya bikin sebuah fungsi misalnya function with parameter. Gitu ya, function with parameter. Nah, nama parameternya adalah param. Param ini nilai atau inisialisasi nilai dari param ini nanti dikirimnya dari luar. Contoh, dikirimnya dari mana? Di sini. Saat saya panggil fungsi function with parameter, gitu ya, saat saya panggil fungsinya, maka saya akan kirim sebuah nilai berdasarkan apa yang saya mau kirim ke dalam parameter itu. Nah, dalam kasus ini saya kirim sebuah value atau nilai hello. Hello ini nanti akan dipas ke dalam parameter, ke dalam fungsi ini, kemudian akan diproses di dalam fungsi. Nah, contoh misalnya di sini di dalam fungsi dia prosesnya adalah menampilkan perintah, dia menampilkan tulisan param value, gitu ya. Titik dua spasi dolar param ini, perhatikan dolar param ini adalah merujuk ke dolar param yang ini. Tergantung nilai apa yang saya kirim, maka dolar param itu nilainya adalah itu. Nah, saat misalnya saya panggilnya seperti ini, maka yang tampil di layar adalah param value titik dua sama spasi hello. Kalau misalnya di sini adalah nama, ya berarti nanti di sini nama. Dan seterusnya. Nah, itu cara memberikan sebuah parameter. Sekian, di sini ada yang mau ditanyakan? Sebelum saya kasih contoh, Ada sih, Pak. nggak ada ya? Jelas ya? Iya, Pak. Mari kita coba. Misalnya saya bikin sebuah file dengan nama variabel. Seperti biasa, gitu ya. Seperti biasa, kalau misalnya kita ngoding PHP, kita awali dengan perintah buka PHP. Oke, deklarasi variabel misalnya seperti biasa kita bikin sebuah variabel dengan nama misalnya nama mahasiswa. Artinya di sini adalah variabel dengan nama mahasiswa, tapi belum ada isi. Saat saya echo misalnya, saat saya echo dolar nama mahasiswa, saat saya tampilkan error nih karena variabel ini belum diinisialisasi. Kita inisialisasi dulu misalnya sama dengan misalnya Ainul misalnya. Ya. Maka saat kita running harusnya di sini sudah ada nilai. Nah, ini yang dimaksud dengan menginisialisasi sebuah nilai. Gitu. Kita inisialisasi nilainya, baru bisa ditampilkan. Kalau tidak, biasanya dianggap error kalau di PHP. Ini untuk variabel. Bertipe string. Ingat seperti yang saya bilang tadi, semua karakter yang diapit oleh tanda petik itu adalah tipe data string. Untuk tipe data integer, seperti biasa, kita boleh seperti ini. Gitu ya. Kita boleh seperti ini. Kemudian kalau misalnya ini kita kasih ganti. Misalnya ini adalah
integer, ya. Kemudian ini misalnya double, ya. Nah, kalau double misalnya 5,5. Nah, ini double nih. Nah, kalau string tadi misalnya dollar string misalnya, nah string ini misalnya string. Artinya kita punya 3 buah variabel. Yang pertama integer isinya 5, double isinya 5,5, sedangkan string isinya adalah karakter string. Dan seterusnya. Saat saya cetak, oke, silakan. Misalnya saya mau cetak integer misalnya. Ya udah, berarti yang tampil adalah sorry. Double sama dengan gitu. Yang tampil adalah 5. Bagaimana kalau misalnya yang saya tampilkan double? Nah, yang muncul adalah 5,5. Pertanyaannya, bisa nggak saya jumlahkan integer dan double? Bisa nggak? Gimana? Bisa nggak saya menjumlahkan antara integer dan double? Bisa, Pak. Harusnya bisa, ya. Oh. Harusnya bisa, harusnya nggak error. Harusnya bisa. Dolar, integer, gitu ya. Nah, kenapa? Karena PHP itu tipe bahasa pemrograman yang tidak strong type, gitu. Nah, ini Iya, Pak. bisa juga, apalagi kalau misalnya lebih lebih ekstrim misalnya. Pertanyaannya seperti ini, bisa nggak kalau saya jumlahkan antara integer dengan string? Bisa nggak ini? Tidak, Pak. Bisa, Pak. Tidak. Kalau di Tidak, tidak, Pak. plus plus bisa nggak? Tidak. Di C++ pasti nggak bisa. Error kan? Iya, Pak. Error, Pak, error. Nah, kalau di PHP bisa. Kenapa? Karena nggak strong type. Sorry. Ya, double dan string. 10,5 kan? Sama halnya misalnya ini saya ganti dengan integer. 10. Bisa. Kemudian ada tipe data, tadi kita ngomongin tentang array. Misalnya saya punya sebuah variabel dengan nama mahasiswa misalnya. Sama dengan array. Nah, cara mendeklarasikannya kita bisa menggunakan simbol siku, kurung siku, atau kita menggunakan array seperti ini. Tinggal di dalamnya, misalnya kalau kayak gini, Anda tinggal kutip misalnya. Misalnya tadi siapa? Apa ya? Ikrar misalnya. Koma, siapa lagi? Ainun. Ya. Koma, dan seterusnya, misalnya Fajar. Dan seterusnya. Oke, gitu. Boleh seperti ini, atau kalau misalnya nggak mau pakai seperti ini, kalau misalnya saya gabungin, biar nggak, saya enter supaya kalian lihat strukturnya. Tapi kalau misalnya biasanya kan kalau orang nggak mau bikin baris banyak-banyak, dia akan nyambung seperti ini. Tapi nggak ada masalah. Boleh seperti ini, atau mau pakai teknik yang kotak tadi juga bisa. Seperti ini. Ini juga bisa, sama saja. Jadi mau pakai array buka kurung tutup kurung, atau langsung kurung siku. Kalau saya sih biasanya kurung siku lebih simpel, lebih sederhana, jadi nggak terlalu panjang kita ketik. Misalnya saya mau tampilin, misalnya gitu ya. Ya udah, tinggal misalnya saya linear dolar mahasiswa. Hasilnya ya seperti ini. Array pertama adalah Ikrar, array kedua adalah Ainun,
array ketiga adalah Fajar, dan seterusnya. Panjangnya berapa? Panjangnya adalah 4. 1, 2, 3, 4. Ini panjang dari array. Jadi kalau ngomongin panjang array. Ini yang namanya array satu dimensi. Kalau kita ngomongin array, semuanya ada array satu dimensi, ada array 2 dimensi, array 3 dimensi, tergantung keperluan. Tergantung keperluan. Gitu. Kalau misalnya nanti kan besok dan seterusnya itu kita sudah berhubungan dengan database. Saat kita ngomongin array, kita ngomongin array 2 dimensi. Minimal, paling sedikit array 2 dimensi. Gitu. Kemudian ada yang namanya kalau misalnya di array itu ada yang namanya indeks. Indeks itu adalah urutan atau alamat dari sebuah array. Alamat dari sebuah array. Contoh misalnya, Ikrar ini alamatnya adalah 0. Ainun ini alamatnya 1. Fajar ini alamatnya adalah 3. Cynthia ini adalah alamat 0, 1, 2. Fajar ini alamatnya 2, Cynthia ini alamatnya 3. Jadi indeks itu dimulai dari 0. Gitu. Jadi saat misalnya saya cetaknya gini. Saya echo misalnya, $mahasiswa, saya sebut indeks ketiga misalnya. Maka yang tampil di layar yang mana? Cynthia, Pak. Good. Mantap. Cynthia ya. Gitu. Artinya kalau misalnya saya mau tampilkan yang Fajar, berarti indeks ke 2. 2. Begitu, dan seterusnya. Bagaimana kalau saya mau tampilkan keseluruhan? Nah, gimana kalau saya mau tampilkan keseluruhan one by one? Gitu. Maka kita bisa gunakan perintah apa? Kita bisa gunakan perintah perulangan, ya. Kita bisa gunakan for. Nah, kalau di PHP for-nya kayak gini. For $i sama dengan 0, $i lebih kecil dari, nah, kalau misalnya mau menghitung, ini kan karena kebetulan kita sudah tahu panjangnya, 0, 1, 2, 3. Artinya lebih kecil dari 3. Lebih kecil dari 4. 1, 2, 3, 4. Datanya ada 4. Kita udah tahu. Jadi kita udah pastikan bahwa ya udah datanya adalah 4. Gitu. Bagaimana kalau misalnya saya mau tahu gitu, saya mau tahu, saya belum tahu nih panjang arraynya gimana. Nah kalau di PHP biasa, kalau misalnya di Java kita pakai length, di JavaScript juga kita pakai length. Saya lupa kalau di C pakai apa. Tapi kalau di PHP kita pakai count $mahasiswa. Gitu. Artinya kita ingin tahu banyaknya data yang ada di dalam mahasiswa. Kalau misalnya kita pakai perintah count, ini saya hapus dulu. Saya coba copy dulu biar kita lihat. Ini saya matiin dulu gitu. Misalnya kita pakai count, kita echo dulu. Begini, harusnya hasilnya adalah 1, 2, 3. Jadi panjang datanya adalah 4. Kita tahu panjang datanya 4. Kalau misalnya saya tambah satu lagi, misalnya, Dava. Maka panjang karakternya sekarang, panjang lengthnya sekarang adalah 5. Saya mau cetak keseluruhan, kita pakai for, kita kembali biar nggak terlalu lama. Oke. Nah, tinggal dicetak nih, echo, gitu ya. $mahasiswa, $i. Kenapa $i? Ada yang tahu? I merujuk ke ada yang tahu? Merujuk ke nama itu, Pak. Mahasiswa. Merujuk ke alamat di mana array, di mana data yang kita mau tampilin. Nah, contoh, jadi loopingnya gini, prosesnya gini. Ini kan pertama, looping pertama, i itu sama dengan
Looping pertama I sama dengan 0. 0. Good. Saat I sama dengan 0, dia ngecek, dia nanya nih, apakah I lebih kecil dari banyaknya data yang di dalam array. Sekarang banyaknya data dalam array berapa? 5, Pak. Nah, good. Dia nanya nih, apakah I yang sama dengan 0 lebih kecil dari 5? Jawabannya, apakah I yang sama dengan 0 lebih kecil dari 5? Jawabannya, Iya, Pak. ya. True ya. Kembaliannya true. Maka dieksekusi nih. Dieksekusi. Dieksekusi isinya. Sorry, dia plus-plus dulu. Dia plus-plus I plus-plus dulu. I kan kalau saya bilang tadi, increment decrement kalau plus-plus, dia proses dulu baru dia tambahkan 1. Gitu ya. Dia proses dulu baru dia tambahkan 1. Nah ini cocok. $I plus-plus. Dia tambahkan 1 dulu, tapi I-nya belum bertambah nih. Nanti setelah looping selesai baru dia tambah 1. Nah, I sama dengan 0. Jadi saat kita bilang mahasiswa $I ini sekarang bernilai 0 ya kan? Maka dia akan manggil ikrar. Looping selesai. Sekarang dia naik lagi ke atas. Sekarang I sudah sama dengan 1 karena sudah di plus-plus tadi. Nah, sekarang dia nanya, apakah I yang sama dengan 1 lebih kecil dari 5? Jawabannya iya, karena 1 lebih kecil dari 5. Maka dia cetak lagi. Maka sekarang yang dia cetak adalah indeks ke 1. Berarti yang ini. Dan seterusnya sampai dengan pernyataan misalnya saat pernyataannya sudah sampai di 5. Ya, di 5 misalnya. Dia nanya, apakah 5 lebih kecil dari 5? Apakah 5 lebih kecil dari 5? Kira-kira menurut teman-teman, I sama dengan 5. Apakah I yang sama dengan 5 lebih kecil dari 5? Benar atau salah? Benar. Yakin 5 lebih kecil dari 5? Salah. Harusnya salah. Karena 5 nggak lebih kecil dari 5. Dia sama dengan 5. Dia hanya sama dengan kan? Bukan lebih kecil, Bu. Tidak juga lebih besar. Artinya kondisinya sudah salah. Udah nggak terpenuhi. Udah selesai. Saat kondisinya salah, looping selesai. Mau lihat hasilnya? Ini kalau saya cetak gini, dia akan nyambung terus ke kanan. Dari kiri ke kanan, dia nyambung terus. Seret, gitu. Ya, bagaimana saya mau enter? Misalnya saya nggak tahu kalau di sini bisa. Saya langsung, harusnya sih bisa. Bisa nggak gitu? Berarti harus pakai. Bisa ya? Paham? Paham. Good. Nah, Paham. ini untuk array index yang diakses menggunakan index. Ada lagi yang namanya array, itu array asosiatif. Dia diakses menggunakan string. Dia diakses menggunakan string. Ini saya matikan dulu. Hapus saja. Ada yang namanya array asosiatif. Itu seperti ini modelnya. Misalnya, saya punya sebuah array, isinya adalah data mahasiswa. Data mahasiswa, satu orang mahasiswa. Maka misalnya saya bikin di sini, nama Ikrar. Nama Ikrar. Kemudian alamat, misalnya Makassar. Umur, misalnya, gitu ya, 19. Kemudian HP misalnya
081 sekian 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 sekian. Ini yang disebut dengan array asosiatif. Kalau mau lihat modelnya paling gampang itu maksudnya ini kan kadang kita lihat strukturnya ini mata sakit, kepala sakit, mana sih yang data pertama, mana data kedua, mana data ketiga. Nah, biasanya kalau misalnya saya nggak mau mata sakit, saya kasih gini. Enter sini, enter sini, enter sini, enter sini. Saya biasa lihatnya gini, paling enak bahwa oh ini ya udah ini data pertama, data kedua, data ketiga, data empat. Enaknya lihat gini daripada dia nyambung lurus, itu biasanya lihatnya mata sakit. Nah, sekarang saya mau tampilin alamat dari si ikrar ini. Nah, caranya gimana? Ya udah tinggal kita echo gitu dolar data mahasiswa yang diakses bukan indeksnya, tapi nama asosiatifnya yang di depan ini. Kita pakai kutip. Saya itu array satu dimensi. Ada yang namanya array dua dimensi, ini kebetulan array satu dimensi, gitu ya. Bagaimana dengan array dua dimensi? Gitu. Ini saya enter aja biar ya satu dimensi. Ingat kalau di PHP sebelum di titik koma itu dia masih nganggap itu masih bagian dari baris yang di atasnya. Ini kan kebetulan saya ketik nggak ada titik koma nih. Saya titik komanya di sini, artinya akhirnya di sini, akhir perintahnya di sini. Artinya ini adalah satu baris perintah sebenarnya. Kalau kita ngomongin satu baris perintah. Gitu. Nah, bagaimana kalau misalnya array dua dimensi? Artinya array di dalam array. Ada array, di dalamnya ada array lagi. Caranya gimana? Tinggal kita buka array di sini, kemudian di sini kita array lagi. Atau kalau enggak, langsung aja. Nah, ini array dua dimensi. Ini array pertama, kemudian misalnya ada array kedua lagi misalnya gitu. Array kedua ini koma. Array kedua namanya siapa? Namanya adalah Ainun. Alamatnya Makassar, umurnya 19, nomornya ini. Kemudian ada lagi misalnya yang berikut misalnya ganti nama dong. Masa itu saja. Raditya misalnya. Raditya. Alamatnya mana? Jayapura. Ya, umur 19, nomornya ini, misalnya 085. Misalnya. Siapa lagi misalnya? Next. Hidayat misalnya. Hidayat. Ya. Alamatnya. Nah, ini yang dimaksud dengan array dua dimensi. Ini yang dimaksud dengan array dua dimensi. Dimensi pertama yang mana? Dimensi pertama adalah yang ini. Perhatikan, ini dimensi pertama nih. Ini, buka ini. Merujuk ke indeks. Ini indeks ke 0, ini indeks ke 1, ini indeks kedua, ini indeks ketiga. Gitu. Nah, di indeks pertama ini ada data lagi. Jadi ini dimensi pertama, dimensi keduanya yang ini. Di dalamnya ada data lagi. Nah, gimana caranya saya mau ngakses yang ini? Misalnya, atau jangan yang ini, Ainun misalnya. Saya mau ngakses yang Ainun. Ainun ini ada di indeks berapa? Satu. Ke 1, good. Nah, saya mau cetak namanya Ainun, alamatnya Makassar. Misalnya, saya mau cetaknya gitu. Maka, saya sebutnya seperti ini. Echo. Nama titik 2 titik dolar yang kita sebutkan adalah nama variabelnya. Data mahasiswa. Kita sebut indeks yang pertama. Ini.
Punyanya Ainun kan indeks pertama ya 1. Gitu. Kalau yang Ikrar indeksnya 0. Kemudian yang berikut kita mau tampilin namanya. Udah langsung aja. Nama. Nah, harusnya ya tampilnya kayak gini. Kan? Ini yang dimaksud dengan array 2 dimensi. Terus saya mau cetak lagi, yang berikut saya mau cetak alamatnya. Saya mau cetak alamat. Alamat, berarti alamat ini diganti dengan alamat ya. Dan seterusnya. Ini cetak satu-satu. Pertanyaannya, apakah saya harus cetak satu-satu untuk menampilkan ke semuanya? Kan enggak kan ya? Maka kita bisa gunakan perintah yang namanya for each. For each nama variabel data mahasiswa gitu. Ask ini adalah indeksnya, Kemudian ini adalah nilai dari setiap loopingan. Ini kan looping, sama kayak for juga. Looping juga gitu loh. Looping pertama dia akan ngambil data pertama. Looping kedua akan ngambil data kedua dan seterusnya. Nah, sekarang saya mau tampilin satu-satu. Biasanya kalau datanya sudah seperti ini, biasanya kita tampilin dalam bentuk tabel kan ya. Biasanya kita sudah tampilkan dalam bentuk tabel. Maka di sini misalnya saya sini kali ya. Ini saya hapus dulu. Titik 2 tutup. Itu enggak. Kemudian di sini kita buka lagi tab PHP. And for it. Oke. Nah, di sini misalnya biasanya kalau udah gini kita tampilkan bentuk tabel. Ini kita tutup dulu di sini, baru kita buka PHP-nya di sini. Kalau tabel gimana? Pakai tag tabel ya? Gini kan? Atau gimana? Kemarin kalian belajar dengan Pak Eko. Gini kan? Sorry. Setelah tabel, saya mau bikin barisnya gimana? Saya mau bikin kolom-kolomnya gimana? Ada yang masih ingat? Gini kan? Nomor misalnya. Kemudian TR, TD, gitu ya. Nomor, nama, alamat, gitu ya. Kemudian umur, kemudian kontak. Gitu. Ini kalau misalnya saya matikan dulu. Ini kalau saya running. Ini kalau saya running, hasilnya seperti ini. Tabel kosong. Itu ya. Saya mau datanya saya tampilin nih. Datanya saya mau tampilin. Maka kita masukkan di dalam bodinya gitu ya. Saya nggak tahu kemarin kalau udah belajar. Body, kemudian disinilah looping ini bekerja. Gitu ya. Disinilah looping ini bekerja. Gitu. Udah tinggal di sini kita TR. Gitu ya. Kita TR, kemudian kita ini TH. Sini baru TT. Seperti biasa buka tag PHP untuk echo, kita bisa pakai sama dengan, boleh. Untuk nomor berarti kita ngambil dari indeks, karena indeks itu selalu dimulai dari 0, maka kita tambahkan dengan 1. Oke, $K plus 1. Nah, sekarang looping pertama indeks ke 0 ditambah 1, nah sekarang nomornya udah jadi 1 dan seterusnya. Saat kita running harusnya sih kayak gitu.
Set, gitu ya. 1, 2, 3, 4. Karena datanya ada 4. 1, 2, 3, 4. Oke. Sekarang saya mau munculin namanya. Namanya itu diambil dari sini nih, yang ini. Yang value ini. Itemnya. DD-nya gitu ya. Kemudian dollar value, sebutin nama propertinya. Propertinya adalah apa? Propertinya adalah nama. Saat kita running, misalnya kayak gini. Dan seterusnya, alamat, umur, kemudian HP. Namanya kayak gimana? Set, sorry. Umur. Umum, sorry. Tipe. Gitu ya. Umur. Nah, kayak gitu. Kemarin udah belajar CSS, kita tambahin sedikit stylenya misalnya. Misalnya style seperti biasa, tabel. Saya mau tabelnya itu penuh dari kiri ke kanan. Berarti kita pakai width-nya, white 100%. Cek lagi. Set, penuh tuh. Kan, penuh sampai di ujung. Sekarang, saya mau kasih border nih. Bordernya belum ada. Ya kan? Berarti kita bisa bikin tabel, koma, tr, kan? Koma, th, koma, td. Isinya apa? Border 1px, gitu ya, solid. Jadi kan, ini model data yang datang dari database. Jadi kenapa saya ajarin kalian model yang kayak gini? Karena pertemuan besok, saat kita ngambil data dari database, datangnya modelnya seperti ini. Data yang datang dari database ya udah. Ada kelihatan, Pak. Bisa ya? Kita yang kelihatan, Pak. Jadi kalian bisa ngikut. Nah, ini untuk variabel. Selesai. Sekarang kita masuk ke fungsi. Ini saya hapus dulu. Sekarang kita masuk ke fungsi. Nah, contoh misalnya sama seperti kalau misalnya kita bikin fungsi sama seperti kita ingin membuat sebuah variabel. Tapi kalau misalnya variabel kita pakai $, kemudian diikuti nama fungsi, tidak ada spasi. Kalau ini kita bikin function gitu ya. Kita bikin function diikuti dengan nama functionnya misalnya penjumlahan. Lanjut ya, buka tutup kurung, kurung kerawang. Nah, ini function. Saya ingin buat sebuah function penjumlahan. Misalnya saya langsung tampilin misalnya return 5 tambah atau 5 tambah 6. Ini function gitu. Saat saya cetak, saya echo misalnya, langsung aja penjumlahan. Gitu. Harusnya hasilnya berapa nih? 11 ya. Sesuatu yang dipanggil berulang, bisa dipanggil berulang-ulang. Misalnya, saat saya tambahin dulu karakter ini. Biar dia turun. Banyak nih. 11, 11, 11, 11, dan seterusnya. Bagaimana kalau misalnya saya mau nilainya saya masukkan ke dalam. Jadi saya mau tentukan bahwa penjumlahan itu nilainya saya tentuin. Saya tentuin. Maka kita butuh parameter. Contoh, misalnya parameter pertama $param 1, $param 2. Saya jumlahkan
dolar param 1, variabel param 1 dengan dolar param 2. Gitu. Ini pasti error nih, karena dia butuh parameter. Misalnya saya langsung di sini misalnya berapa ya? 10, misalnya 5. Artinya saat saya panggil penjualan 10,5, maka dia akan panggil fungsi penjualan ini, kemudian dia kirim nilai 10 ini ke dalam param 1, nilai 5 ini ke dalam param 2. Otomatis sekarang param 1 sudah bernilai 10, param 2 sudah bernilai 5. Nah, tinggal saya jumlahin param 1 ditambah param 2. Gitu. Kira-kira modelnya seperti itu. Nah, bagaimana kalau misalnya ini saya kosongin? Pasti error nih. Ya kan? Kenapa error? Karena dia butuh parameter, nilainya dia butuh nih. Tapi kita nggak kirim nilai. Gimana caranya supaya saat saya panggil penjualan tanpa harus kirim parameter, dia tetap jalan. Maka kita harus setting nilainya di sini. Sama dengan misalnya 1 gitu atau 0 misalnya, param 2 sama dengan 0. Otomatis saat kita jalan pasti errornya hilang. Karena saat kita nggak tentuin nilainya, maka yang berlaku adalah nilai param 1 sama dengan 0 dan param 2 sama dengan 0 yang berlaku. Tapi kalau kita misal tentuin misalnya 100,50 atau 20, maka yang berlaku sekarang adalah param 1 sama dengan 100, param 2 sama dengan 20. Saat saya running 120. Bisa ya? Terus tiba-tiba ada yang nanya, Pak, kenapa saya nggak langsung gini aja, Pak? Kenapa saya nggak langsung echo 100 ditambah 20? Ini saya matiin. Kenapa nggak gitu aja, Pak? Kan lebih cepat tuh. Iya, emang cepat, karena kebetulan di sini barisnya memang cuma 1. Bagaimana kalau perintahnya banyak? Dalam satu, misalnya kita bikin fungsi, fungsi itu adalah proses di mana prosesnya panjang. Gitu. Nggak mungkin kita ketik ulang. Kan? Hal yang sebenarnya kita bisa bikin sekali, kita bikin berkali-kali. Karena ini kebetulan cuma 1, pertanyaan itu pasti muncul. Bagaimana kalau misalnya baris di dalam fungsi ini ada 14 atau 15 atau 16 atau 20 baris dalam fungsi ini? Apakah kita harus ketik ulang 20 baris untuk setiap kali penggunaannya? Kan enggak kan? Maka sebaiknya kita gunakan function ini. Oke. Oke, nanti teman-teman cek. Kalau gitu tolong nyalain kameranya, saya mau ambil foto untuk bukti kalau hari ini saya udah masuk. Oke, Iki, Radityaso, Warda, Emmanuel Cinta, Dava, Fidel, Raditya. Oke, Dava, ya kan? Sudah? Kalau gitu. Kenapa Bapak? Enggak. Peace, 1, 2. Thank you. Terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih, Kita Bapak. ketemu lagi minggu depan, teman-teman ya. Kira-kira demikian. Terima kasih, tetap jaga kesehatan. Kita ketemu minggu depan. Selamat malam. Selamat Malam, Bapak. Pak. Terima kasih, Pak. Love Terima kasih, Pak. you, Pak.